Ya, Vince, memang saat ini pemerintah telah memperketat akses pintu masuk internasional seperti di bandara maupun pelabuhan. Hal ini dikarenakan terdeteksinya varian Omicron atau mutasi baru virus corona beberapa waktu lalu yang tercatat saat ini ada 5 orang. Dan berdasarkan pelacakan kasus dari pemerintah dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana khusus Satgas COVID-19, sebanyak 3 kasus tersebut diduga berasal dari warga negara asing karena memang yang terinfeksi merupakan warga negara asing. Dan diduga kasus varian Omicron yang terdeteksi di Indonesia ini merupakan imported case atau kasus impor begitu. Maka dari itu pemerintah pun melakukan pengetatan sejumlah pintu masuk internasional termasuk di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan saat ini. Bisa dilihat di belakang saya saat ini petugas melakukan pengecekan berlapis bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air dan sehabis melakukan perjalanan luar negeri. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama ada dari Satgas COVID-19, yaitu pelaku perjalanan luar negeri dicek riwayat perjalanannya, tujuannya, dan juga siapa pelaku perjalanan tersebut. Lalu kemudian ada posko pengecekan dokumen. Lalu yang terakhir ada posko untuk mengantarkan pelaku perjalanan tersebut ke pusat-pusat karantina yang telah disediakan pemerintah maupun yang berbayar begitu yang disediakan oleh swasta. Dan memang Vince, saat ini pemerintah telah membagi 2 kategori karantina untuk mencegah varian baru virus corona ini. Yang pertama memang jelang Nataru ini kebanyakan ekspatriat ini berasal dari pekerja migran, pelajar maupun diplomat yang pulang ke Indonesia. Maka dari itu pemerintah menyediakan fasilitas isolasi terpusat di Wisma Atlet Pademangan dan juga Rusun Nagrak Cilincing dan juga Rusun Pasar Rumput Manggarai. Fasilitas karantina tersebut diberikan gratis bagi pelaku perjalanan yang baru tiba di luar negeri yang memang hal itu merupakan pelaku perjalanan yang merupakan pelajar, diplomat, lalu kemudian pekerja migran. Berbeda dengan pelaku perjalanan luar negeri yang bertujuan untuk wisata atau sepulang dari wisata dari luar negeri, pelaku perjalanan tersebut tetap harus melakukan karantina selama 10 hari di pusat-pusat karantina yang disediakan oleh swasta. Artinya memang berbayar dan tidak disediakan gratis oleh pemerintah. Lalu kemudian pengetatan perjalanan tersebut selain adanya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, diperkuat dengan surat edaran dari Menteri Perhubungan nomor 111 tentang perjalanan udara dalam masa pandemi COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Yang mana pelaku perjalanan domestik ini wajib melakukan tes antigen, lalu kemudian wajib melakukan vaksinasi dosis lengkap, terkecuali bagi anak berusia 12 tahun ke bawah yang hanya melampirkan tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu pelaku perjalanan luar negeri masih diperbolehkan dengan syarat dia merupakan diplomat, lalu kemudian delegasi G20, lalu kemudian yang berkepentingan untuk melakukan pekerjaan bagi pemerintah Indonesia di luar negeri dengan syarat vaksinasi dosis lengkap tentunya, tes PCR 3 kali 24 jam, lalu kemudian melakukan karantina tadi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk sementara ini pelaku perjalanan dari domestik memang masih terus berdatangan juga ke Bandara Soekarno-Hatta. Tercatat seluruh penumpang pada hari kemarin saja ada 100.000 pelaku perjalanan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pelaku perjalanan luar negeri ada sebanyak 3.600 penumpang. Dan pemerintah saat ini juga terus memperketat pintu-pintu masuk internasional lainnya seperti pelabuhan juga dengan syarat-syarat yang tertuang dalam surat edaran Menteri Perhubungan nomor 111. Dan hingga saat ini memang pengecekan terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI dan juga Polri. Alurnya itu tadi pelaku perjalanan yang dikategorikan tertentu langsung dibawa ke tempat karantina terpusat
menggunakan bus-bus maupun mobil-mobil yang sudah disediakan di lobi kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai catatan, Vince, dalam pengetatan pelaku perjalanan luar negeri ini juga untuk menghindari tindakan-tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, masyarakat ini diimbau juga, pelaku perjalanan diimbau oleh petugas yang mengecek begitu untuk tidak mempercayai sembarangan orang yang ada di pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, karena memang banyak sekali penipuan-penipuan yang menawarkan jasa karantina dengan pembayaran yang tidak lazim begitu. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan lencana yang ada di sebelah kiri petugas, yaitu bertuliskan reservation hotel. Dan saat ini pengecekan terus dilakukan dan diimbau juga pelaku perjalanan untuk melakukan perjalanan dengan aman, menerapkan protokol kesehatan tentunya, memakai masker dan tetap tidak lengah dari COVID-19.